Nih ya. Nih. Beliau wafat tahun berapa? Ibnu Taimiyah, Al-Jawab As-Sahih liman baddala dinil Masih al-mutawaffa sanata 728 Hijriah, ya. 728 Hijriah, masuknya abad ke-8. Kalau di Islam itu ngomongnya Hijriah. Jangan Masehi. Cengar-cengir ya. Kemudian ilmu nahwu katanya. Ilmu nahwu itu ada gitu. Nah, ilmu nahwu itu diprakarsai oleh yang bernama Abu Aswad Ad-Du'ali atas perintah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Begitu. Jadi sudah ada di zaman saat sahabat ada, atas perintah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Begitu loh. Loh, ketawa dia. Nah, itu yang pertama. Konsep ilmu nahwu itu diambil dari kesohihan lugat di dalam Al-Quran. Bayangkan. Jadi konteksnya tuh Al-Quran, bro. Kalau nahwu sorobnya kamu salah, ini Joseph gak bisa jawab kalam di awal. Dia itu hanya gak bisa, hanya ketawa-ketawa, gak bisa menjelaskan data. Coba kita tanya, kanal kalimah Allah. Apa? Ya, apa nama jumlahnya dan ta'alluqnya kemana? Kan gak dijawab dari awal kan? Gak dijawab, saudara. Lalu Yesus hadir secara visual, gak dijawab juga, gak terjawab. Lalu wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu sama seperti ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun dia berada, bahkan lebih dekat dari urat nadi manusia. Itu loh maksudnya. Gimana sih? Katanya paham. Ya, yuk. Oke, gini ya. Saya tadi sengaja jebak 10 abad 10. Saya pengen tahu dia benerin bener nggak gitu kan. Saya udah pede nih, pasti nggak benar. Ternyata benar. 700 Hijriah kamu bilang abad ke-8. Kamu bisa ngitung nggak sih? Abad 1 Hijriah itu berapa? 1 Hijriah itu 622, 621 Masehi. Tambahin 700 coba. Itu sudah abad 12, abad 13. Kamu bilang abad ke-8? Hah? Ngitung dari mana? Nggak percaya silahkan cross-check lagi Google. Silahkan cross-check Google. Data-data jurnal akademis, data-data para ulama yang meriwayatkan kapan Ibnu Taimiyah lahir. Kapan Ibnu Taimiyah lahir itu abad 12, abad 13. Abad 8. Abad 8. Kebalik. Kan tadi saya sudah jelaskan. Nah inilah makanya jangan sombong. Ngakunya sudah baca kitab Asy'ari. Kamu nggak ngerti ya? Asy'ari ada lebih dahulu. Katanya tahu. Baru kemudian Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengcounter tauhidnya Asy'ari 20 sifat. Dengan tri tauhid yang dari tadi kamu nggak mampu jawab. Kenapa ada tri tauhid itu? Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Begitu. Jangan kebalik-balik. Loh, gimana bisa? Ibnu Taimiyah wafat katanya di abad ke-7, lahir di abad ke-7, abad ke-8 Masehi. 700 Hijriyah kok dibilang abad ke-8 Masehi, ini pembodohan loh. Gimana ini ulama? Ulama-ulama MUI ini. Gimana ini Kiai Imad? Halo? Hah? Diskusi sama orang yang tidak bisa menghitung Hijriyah ke Masehi dengan yang sangat simpel. Aduh, luar biasa Islam. Good. Saya nggak merendahkan. Kemudian kamu bawa, kalau kami juga bisa, Syiah bukan Islam. Syiah bukan Islam. Maulidnya ngutip dari mana? Ingat loh, Kiai Haji Said Akil Siraj saja, mantan Rais AM PBNU saja, Asy'ari juga, jangan ketawa, dia Asy'ari juga. Orang dia Asy'ari juga, kok ketawa? Mengakui maulid dari Syiah. Loh, kalau kami orang Katolik nggak pernah nyomot-nyomot ada punya Ones. Justru ketika kamu bilang satu kitabnya sama, nah Ones itu ngambil kitabnya Katolik, begitu. Islam, diskusi suka kebalik-balik otaknya. Pantes. Ya, berbicara mengenai otoritas, tadi saya sudah kasih ayat ya. Matius 16 ayat 18. Tuhan Yesus memberikan otoritas kepada Rasul Petrus. Kemudian para rasul di situ mendengarkan Rasul Petrus seperti contoh. Saya kasih contoh. Pada saat konsili di Yerusalem. Baca itu Kisah Para Rasul 15 ayat 7. Ya, itu sidang para rasul di Yerusalem. Menyidangkan apa Joseph? Bahwa di dalam Islam, Joseph hanya bahas perbedaan para ulama. Enggak, saya nggak mau ke situ ribet pembahasan perbedaan ulama. Kalian adab-adab ikhtilaf itu periat. Kalian aja nggak selesai-selesai. Bahkan kamu akui, kalau tidak ada ikhtilaf, kalau tidak ada perbedaan, kamu mengutip Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu kan? Betul kan? Kamu kutip kalau misalnya ini nggak ada katanya apa segala macam.
Perbedaan itu yang menyatakan itu adalah iblis. Karena justru Tuhan yang menghendaki persatuan. Saya kasih contoh ya. Yohanes 17 ayat 21. Ya Bapa, jadikanlah mereka satu seperti aku di dalam engkau. Ut omnes unum sin. Kalau kekristenan tidak pernah kemudian memaksa atau bahkan menyuruh orang supaya terpecah-pecah. Hanya Islam saya bingung. Loh, semboyan kita itu satu. Bukan malah sengaja yang bersatu dipecah-pecah, tidak. Itu Islam, saya bingung kenapa Islam tidak mau bersatu, itulah alasannya. Ya, kalau dalam kekristenan, khususnya Katolik, kalau kamu bahas, nanti kita akan bahas John Declaration, tapi balik lagi, ini konsep ketuhanan. Ketika kamu membahas tentang sifat-sifat mustahil bagi Allah, tadi saya sudah tanya, ada tahun berapa sifat mustahil bagi Allah? Kenapa baru ada pada saat Asy'ari yang kemudian sebagai pendiri mazhabmu itu baru ada? Kenapa nggak Allahmu sendiri nyatakan? Atau ketika kamu nanti jawab pertanyaan saya ini, kenapa ketika Allahmu memang sudah nyatakan di dalam Al-Quran, dia sudah firmankan sifat-sifatnya yang kemudian ditegaskan kembali oleh Asy'ari, katakan skenario-nya seperti itu. Kenapa ada orang-orang yang mentakwil, yang menolak dengan alasan berbagai macam, dengan pendapat yang berbeda-beda, kenapa? Itu yang tidak ada di dalam Islam penjelasannya. Karena memang apa? Ikhtilaf, perbedaan dalam Islam, Gus Wafi sendiri akui, itu adalah rahmat, itu adalah tanda berpikir. Betul, itu tanda berpikir, tetapi tidak terpecah juga lah. Ya, berbeda pendapat itu sah, tapi tidak pecah. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dari tadi Mas Joseph itu sibuk perbedaan mazhab, guys. Lalu Ibnu Taimiyah, saya akan nunjukin kitabnya. 728 Hijriyah. Kalau kamu bahas ulama, ya Hijriyah, bro. Masehi itu milik kamu. Kita ini pakai Hijriyah. Gimana sih? Makanya saya kasih kitabnya, saya kasih referensi. Kalau Hijriyah 700-an berarti dalam Masehi tahun 12 sampai 13-an, abad ke-12 sampai 13-an. Begitu. Nah, saya kan pakai kitabnya 728 Hijriah, kecuali saya tidak pakai referensi. Kalau saya tidak pakai referensi ya terserah. Saya pakai referensi. Nah, kamu mana tadi referensinya? Ketika saya bertanya di awal, ini jumlah apa, ta'aluknya kemana, gak ada jawaban kan? Apakah Yesus itu hadir secara visual? Gak ada jawaban kan? Gak ada jawaban. Gitu loh. Lalu mengatakan nih Mas Joseph, ada abad keberapa itu? Maulid Nabi kamu nyontek di Syiah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Maulid Nabi Ahlus Sunnah nyontek ke Syiah, mana? Bawa dalilnya. Kalau kita perbedaannya ajaran, kalau kamu perbedaannya Tuhan. Yang satu bilang Roh Kudus Tuhan, yang satu bilang Yesus anak Allah, yang satu bilang Yesus ini Allah itu sendiri. Gak selesai-selesai sampai 2025. Gitu loh. Antara oneness dengan Tritunggal itu bukan hanya cakar-cakaran. Mereka saling mengatakan bidat neraka selama-lamanya. Lalu kamu dengan entengnya, wow, mereka kan bukan bagian dari Kristen. Pret, kitab sucinya sama. Tuhannya sama gitu loh. Cuma cara tafsirnya yang berbeda gitu loh. Kalau Al-Quran dibandingkan dengan Bible dalam konsep ketuhanan, mohon maaf bro ya, mohon maaf. Kalau Quran itu 30 juz itu firman Allah. Kalau Bible Anda, tebel-tebelnya itu adalah perkataan orang, bukan perkataan Bapa Allah. Kalau kita sisakan perkataan Bapa Allah dalam Bible Anda, sisa 2 lembar itu. Sisa 2 lembar. Nggak bisa disama-samakan. Bible ya, itu tebelnya segini itu. Semua isi perkataan Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Paulus. Ada di abad keberapa mereka selesai tulisan itu? Apakah Yesus menverifikasi tulisan mereka? Kan enggak, mau ketemu aja enggak. Kan begitu. Diverifikasi lah, adakah Yesus ya di depan Paulus? Ketika Paulus nulis surat-suratnya, oh ya, ikutilah Paulus jika kamu ingin mengetahui Kristen. Kan enggak ada gitu loh. Validasi dari Yesus enggak ada. Kalau Bible dibandingkan dengan Al-Quran ya jauh mas bro. Al-Quran itu 30 juz firman Allah semua. Kalau Bible, tebelnya itu isi perkataan orang semua. Kalau kita sisakan perkataan Bapak Allah, sisa 2 lembar itu. Habis kamu. Begitu. Kemudian kalau saya tanya ini ya. Saya pengen buka di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 8. Ini konsep ini ada sejak kapan ini?
Kalau kamu kan membahas perbedaan madhab, saya tidak berbahas perbedaan madhab. Paulus kan Asy'ari, berbeda dengan Maturidi, berbeda dengan madhab ini, dengan Imam At-Tahawi, berbeda dengan Imam Syafi'i. Biasa bro, Allah sudah mengatakan perbedaan pasti ada di antara para ulama. Tapi ikhtilaf ada dua, ada ikhtilaf tanawu, ada ikhtilafu tabot. Pahami ikhtilaf dalam perbedaan pendapat para ulama. Nah sekarang Paulus yang di ayat sucinya aja berbeda ini di kitab dia ini. Ini ya. Kisah para Rasul 9 nomor 8. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Ia tidak dapat melihat apa-apa. Tapi di dalam Kisah para Rasul 26 nomor 16, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi. Wah, seolah-olah melihat nih. Tapi tadi katanya nggak melihat. Kalau kita lihat KPR 9 nomor 8, diceritakan bahwa Paulus setelah bangun buta dan tidak dapat melihat apa-apa. Sedang dalam KPR 26:16 diceritakan setelah Yesus bangun, dia melihat Yesus. Nah, ini mana yang harus dipercaya? Melihat apa enggak gitu loh. Ini ayat sucinya Paulus dengan Paulus sendiri aja berbeda. Kalau kita kan Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik. Memang validasinya ada. Bahwa perbedaan pendapat ulama itu sudah tahu. Allah sudah tahu. Nabi Muhammad sudah tahu. Nah ini Paulus sama Paulus sendiri berbeda pendapat. Satu bilang melihat, satu bilang nggak menyaksikan. Gimana sih? Ya beda lah. Kalau kita bandingkan Al-Quran dengan kitab suci Anda, jauh mas bro. Jauh banget. Kemudian kalau sampean bawa-bawa apa namanya itu ya, tentang maulid. Ya, tentang konsep ketuhanan nanti ya. Oh, kita bahas di sesi berikutnya teman-teman ya. Oke. Saya harus bolak-balik nih. Oke, kita tandain dulu ya, biar nggak kemana-mana. Oke. Saya biar fresh. Dia tadi nanya pertanyaan pertama, saya urutan. Di mana dalilnya nih ulamamu sendiri? Tadi kan susu bilang, Kiai Haji Sa'id Akil Siraj kok nggak diakui juga. Sama-sama Asy'ari, sama-sama itumu kiaimu, nggak diakui gurunya. Oh, astagfirullahaladzim. Ini direkam nih Gus ini nih. Nih, dengarkan. Inilah. Jadi terus terang saja, nanti saya dikira Syiah nanti. Ini sejarah ini. Pertama kali yang mengadakan Maulid Nabi adalah Khilafah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah. Ini Said Akil Siraj. Tadi saya sudah sebutkan. Anda nggak percaya. Anda bilang, oh itu begini, oh itu begini. Said Akil Siraj loh. Ulama. Bukan Nandar, bukan Zuma, bukan Rifa, bukan Kores. Said Akil Siraj. Syiah, atau kalau Anda mau tampilkan datanya, tampilkan. Dari mana maulid itu? Sejarahnya paling tua disebutkan tahunnya, jangan salah nanti. Jangan blunder bilang abad ke-8 Masehi, tiba-tiba pas udah saya kasih tahu yang benar, tiba-tiba saya kan bilang dari segi Hijriyah, saya nggak bilang dari Masehi. Orang tadi bilangnya Masehi abad ke-8, emang takiyah, emang bohong. Untung live bisa disetel ulang. Abad ke-7 Hijriyah itu bukan abad ke-8 Masehi. Tadi Anda bilang abad 8 Masehi, makanya Anda ketawain saya ketika saya bilang abad 10. Wifi. Ya, abad 12, abad 13. Kena jebakan kan? Dengerin, kamu tadi kutip juga Kisah Para Rasul 9 ayat 26. Kisah Para Rasul 26 dulu. Nih. Inilah cara baca Islam kan, kelamaan baca cacing. Baca ini. Ya, kita baca Kisah Para Rasul 9 dulu. Baru Kisah Para Rasul 26. Saya tandain dulu biar gampang bolak-baliknya. Nih. Kamu bilang kontradiksi katanya perkataan Paulus, baca ini. Kisah Para Rasul 9 ini ayat 8, ini setelah Paulus mendapatkan penglihatan Yesus. Tiba-tiba ia menjadi buta. Bukan berarti dia nggak konsisten baca dulu, makanya. Ini namanya perikop, Gus. Nggak kayak antum punya Al-Quran nggak ada perikop. Ayat satu dengan ayat lainnya boro-boro nyambung, enggak. Makanya tadi di awal antum ingat gak? Saya kutip surah Al-Baqarah ayat 210, surah Al-Fajr ayat 21 sampai 22. Antum gak bahas, lompat ke sana ke sini. Bahas segala fi'il mudhari, fi'il madi yang dari tadi saya tanya nggak dijawab juga tuh. Ada di tahun berapa?
Ada nggak bukti zamannya Nabi sudah ada fi'il madhi, fi'il mudhari, ada isim fa'il, isim maf'ul dan seterusnya? Ada nggak? Jawab dong jujur, dari tadi nggak dijawab-jawab. Saya terus yang dipepet untuk jawab. Saya udah jawab-jawab. Cuman kan entum red hearing, circular reasoning, nggak mau denger. Nih, ini membahas tentang setelah Yesus menampakkan diri ke Paulus. Nih, Saulus bangkit berdiri lalu membuka matanya tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Ini tentang pertobatan pertama kalinya pada saat hari terjadinya. Sementara Anda baca jauh sekali lompat kisah para Rasul 26. Inilah Islam suka lompat-lompat dalam berdiskusi, dalam membaca ayat. Karena mereka tahu. Makanya saya bilang, membaca kitab suci kami jangan seperti kamu membaca kitabmu yang katanya suci. Baca yang benar, ini sudah beda perikop jauh sekali loh. Antara bab 9 dan bab 26 ini baca. Perikopnya saja pembelaan Paulus di hadapan Agripa, baca. Ini yang kamu baca, ketika dibaca di ayat yang ini, ya, sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri. Nggak ada kontradiksi. Di mana kontradiksinya? Paulus di kisah para Rasul 9 dikatakan tidak dapat melihat apa-apa. Apakah dia mengatakan bisa melihat apa-apa? Nggak ada. Ini yang berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya, ini yang berkata Yesus wifi. Bukan Paulus, beda kan? Yang tadi berkata Paulus. Yang ini berkata Yesus. Udah beda. Bacanya aja kagak ngerti. Ini bahasa Indonesia loh, wifi. Bukan bahasa Arab yang Anda jago-jago. Ini bahasa Indonesia. Ini ayatnya masih nyambung dari ayat 15. Namun aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Titik. Sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menampakkan. Ini nggak mungkin Paulus ngomong sendiri, wifi. Ini perkataan Tuhan Yesus. Mengerti nggak kamu? Jangan kemudian beralasan ini itu. Coba jawab dulu itu ya. Jawab dulu fi'il mudhari, fi'il madhi, kemudian juga konsep tauhid yang kamu bilang katanya Joseph membentur-benturkan ulama. Ya, dengan alasan konsep ketuhanan. Terus umat ikuti, jawab itu. Aduh, macet. Mulai macet. Sinyal Joseph mulai macet, saudara. Waduh. Mau kemana ini? Gimana ini? Kok macet dia ini? Kemana ini, weh? Loh, kemana Josephnya? Ya, kita klik ya. Ya, ini gimana sih? Mas Joseph itu kalau bertanya ke saya, ternyata langsung Allah tampakkan kelemahan dia, guys. Tadi kan Mas Joseph bertanya, ilmu nahwu itu pertama kali kapan? Saya kan sudah jawab tuh. Di zaman Abu Aswad Ad-Du'ali atas diprakarsai oleh Sayyidina Ali. Kan sudah saya jawab. Nah, kemudian ada di tahun keberapa katanya? Dia mewajibkan sesuatu yang gak wajib di agama Islam gitu loh. Kalau saya membahas ilmu nahwu berarti harus ada di zaman Nabi. Kalau bahas ilmu tasawuf harus ada di zaman Nabi. Itu siapa yang mensyaratkan seperti itu? Kok kamu bikin-bikin syarat sendiri di dalam Islam sih gitu loh. Ini yang Islam saya apa kamu sebenarnya? Sedangkan kamu tadi menggunakan perikop. Sejak kapan ada perikop Bible itu? Di Vatikanus Sinaiticus ada nggak perikop? Nggak ada. Aduh, Joseph. Perikop itu baru ada kapan, Sep? Sedangkan kamu jangan takia, untung ini di Levin ya, jadi bisa direcord gitu loh. Untung ini di Levin, jadi bisa direcord. Tadi Joseph menuntut ilmu nahwu harus ada di zaman Nabi. Syarat yang nggak disyaratkan di dalam Islam gitu loh. Apa kau buat syarat kayak gini? Kemudian tadi ketika saya bertanya tentang KPR, kisah para Rasul, dia mengatakan kalau kitab kita ada perikopnya. Sejak kapan ada perikop? Kodeks Vatikanus Sinaiticus itu gak ada perikop itu abad ketiga keempat itu. Gak ada itu. Baru kapan itu perikop itu?
Sama-sama itu loh. Nggak ada, lebih jauh itu. Perikop itu ada jauh ratusan tahun setelah Yesus diangkat itu. Kamu mensyaratkan sesuatu, ayo, mana perkataan Yesus mengatakan kalau baca Bible harus ada perikopnya? Ada nggak perintah Yesus kalau baca Bible harus pakai perikop? Lalu tadi, kenapa sih kok selalu membantah dengan video gitu loh? Selalu membantah pakai video. Tadi video Firanda, sekarang video Said Agil yang ditampilkan ke saya. Pakai datanya Said Agil, coba dibuktikan. Data dari Said Agil itu dibuktikan. Dari Kiai Said itu dibuktikan. Pakai data apa dia? Saya pakai data ini loh. Maulid katanya nyontek dari Syiah katanya. Apa nih? Ini ya. Ini lebih dulu daripada Said Agil abadnya gitu. Al-i'lam bi fatawa a'immatil Islam haula maulidihi alaihi salatu wassalam. Ini ahli hadis yang ngarang ini. Said Agil itu punya derajat ahli hadis nggak? Kan nggak ada gitu loh. Ini ahli hadis ya, dan lebih tua. Ini ya, apa ini? Inna awalal muhtafilina bil maulidi huwa sahibul maulid huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama kali yang menggelar maulid Nabi adalah dia, sang Nabi sendiri. Kama jaa fil hadis sahih, sebagaimana di dalam hadis sahih alladzi rawahul Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lamma su'ila an siyami yaumil itsnain, ketika beliau ditanyakan tentang puasa Senin, qala sallallahu alaihi wasallam dzaka yaumun wulidtu fi, itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Fahadha, maka hadis ini asahhu, paling sahih, wa asrahu, paling jelas, nassin, dijadikan sebagai nas fi masyru'iyatil ihtifal bil maulidin nabawi, yang dijadikan dalil sebagai pertama kali melakukan maulid Nabi. Sedangkan perkataan Said Agil itu bagaimana? Wala yultafatu liqaulihi man qala, maka tidak bisa kita diarahkan kepada orang yang berkata inna awalaman ihtafala bihil fatimiyun, orang yang berkata yang pertama kali menggelar maulid adalah Syiah Fatimiyah di Mesir, li anna hadza imma jahlun au ta'amin anil haq, maka dia itu adalah bego, mohon maaf ya, au ta'amin anil haq, atau dia tidak tahu tentang kebenaran, dan dikuatkan dengan pendapat-pendapat para ulama-ulama ahlus sunnah, Imam Ibnu Hajar, Imam Syamsuddin Ibnul Jazairi, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Wah, banyak banget ini. Ini kalau sampai saya baca 1 minggu udah selesai, saudara. Sampean salah orang kalau pakai video-video kayak gitu. Gitu loh. Sejak kapan perikop itu ada? Ada nggak perintah Yesus baca Bible harus pakai perikop? Ayo. Nah, sedangkan kalau kita lihat ya, ini ternyata ini ya, asal usul dan sejarah pohon Natal menurut kepercayaan pagan. Kok pagan ternyata? Pohon Natal ini kaitannya dengan pagan ternyata. Kok nyontek pagan gimana sih gitu loh. Ya, sudah ya. Oke. Saya bingung ya. Anda di pesantren itu diajarkan cara data itu diurutkan dari primer, sekunder, dan tersier. Kenapa ke blogspot di bagian akhir saya sudah kitab ulama. Wow, ternyata blogspot sejarah perayaan Natal dari pagan. Ini apa ya? Kenapa ke blogspot? Anda menyalah-nyalahkan data saya pakai videonya Said Akil Siraj. Hey, at least saya bawa orang kredibel. Gelarnya profesor, kiai haji. Bukan blogspot abal-abal. Itu juga kamu dikirimin sama orang-orang kamu belakang layar, bukankah begitu? Tolong dong kasih tahu, kasihan ini Gus, masa dikasihnya data blogspot? Kasih data yang jurnal akademis kalau mau bahas. Lalu kemudian kamu bahas, bikin syarat sendiri kita yang Islam aja. Terus kenapa tadi sempat bahas, emangnya Matius pernah ketemu Yesus? Lukas pernah ketemu Yesus? Hey, emangnya menurut kamu Asy'ari pernah bertemu Muhammad, bertemu Allah? Ibnu Taimiyah pernah bertemu Muhammad, pernah bertemu Allah? Ulama-ulamamu pernah bertemu Muhammad, pernah bertemu Allah? Pengarang kitabmu yang ada di belakang-belakang itu semuanya yakin ketemu Muhammad? Blunder gak sih? Yang blunder itu kamu. Kamu duluan yang mengajukan syarat, saya balikan. Kamu malah bilang, Joseph kenapa syarat-syaratnya begini? Saya balikan malah jadi playing victim. Inilah Islam.
Cengeng. Ya, kamu jelaskan hadis itu benar nggak? Hadis itu benar nggak? Sahih nggak? Kenapa saya tanya tahun? Loh, Anda berani mengkritisi Alkitab Bible ada ratusan tahun. Kenapa kami nggak berani kritisi kitab-kitab ulamamu dari tahun berapa? Pernah ketemu nggak? Jangan ketawa begini-begini. Kamu jangan lempar batu, dilempar balik nggak mau. Jangan kebiasaan jumroh. Ya, di sini bukan jumroh. Kamu berani pertanggungjawabkan nggak kalau kamu berani mempertanyakan, mengkritisi Alkitab nih baru ada di tahun sekian, perikop baru ada ratusan tahun sekian, harusnya berani dong logikanya. Kan Gus nih otaknya lancar, lebih cair daripada umat. Jangan THR aja yang cair ya. Kamu tunjukkan ini loh kitab ulama kami. Ini ulamanya sezaman dengan Nabi. Ini Nabi yang kasih amanat. Ini Nabi yang kasih perintah dari Allah. Nggak ada sama juga podoai. Terus kenapa kamu maksa-maksa? Ngerti nggak? Ini konsekuensi logisnya kemana-mana jadinya. Paham nggak? Ya. Kemudian kamu mempermasalahkan perikop. Perikop itu yang buat seorang uskup Katolik. Ngerti? Yang kanonisasi gereja Katolik. Paus Damasus yang pertama loh, wifi nggak tahu kan? Paus Damasus yang pertama pada saat konsili Kartago dan konsili Hippo, Islam nggak tahu. Loh, kamu boleh kritisi saya Joseph ini so tahu tentang Islam, tapi saya tahu loh. Dibandingkan dengan Islam-Islam awam, kamu akui itu kan? Tapi saya berdiri di atas dua kaki, bukan seperti kamu pincang sebelah. Hanya tahu Islam tapi so tahu tentang kekristenan. Sehingga kamu berbicara terus terang kemana-mana nggak tahu. Kamu kritisi Paulus katanya. Paulus tahu nggak kamu bertemu dengan para murid ini yang dinamakan dengan sanad. Paulus menuliskan surat. Kata kamu, emang pernah dikatakan Yesus? Masalahnya Yesus memberikan amanat. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ajarlah segala sesuatu. Para rasul mengajar. Nggak membiarkan umatnya buta huruf. Apalagi diajar sama orang yang buta huruf. Makanya Yesus memberikan amanat pengajaran. Karena tahu rasul-rasulnya kredibel memberikan pengajaran. Makanya 2 Tesalonika 2 ayat 15 dikatakan berpeganglah teguh pada ajaran yang kamu terima dari kami. Baik secara lisan maupun tulisan. Makanya Rasul Petrus pun dalam suratnya yang kedua menuliskan bahwa Paulus itu rekan sekerja Petrus loh. Yang bertemu langsung dengan Yesus. Nanti jangan kamu lupa, Petrus itu juga menuliskan surat mengkonfirmasi adanya Markus, Matius, Lukas. Kenal Petrus? Yohanes apalagi? Yang menulis Injil paling terakhir, Injil Yohanes. Jangan kayak Riva waktu itu bilang Injil sinoptik ada 4. Yohanes itu bukan Injil sinoptik. Makanya jangan sok tahu tentang kekristenan. Jangan imitasi Joseph. Saya sekalipun kamu intimidasi, kamu bilang katanya sok tahu, nggak tahu apa-apa. Masalah menghitung dari Hijriah ke Masehi aja kamu sudah blank. Masalah Ibnu Arabi aja kamu sudah blank, Wahdatul Wujud. Ya, masalah Maulid aja kamu sudah blank pakai hadis itu. Masalahnya, ini ada hadis. Nih, ini dari website almanhaj.or.id. Hadis puasa itu nanti saya keluarkan terakhir. Ini benar nggak saya tanya, sohihnya dari kapan? Tahun berapa itu ada? Saya tanya. Oke. Kita ke terusan ini sampai jam berapa? Sampai berapa ronde? Terserah sampean. Gimana? 2 ronde lagi atau berapa ronde lagi? Terserah. Ya gak apa-apa, terserah. Saya ngikuti aja. Saya sampai jam 1 pun oke kalau saya. Oh, nggak berpuasa, nggak tidur, nggak sholat tahajud seperti malam. Kalau saya sholat tahajudnya itu setengah jam sebelum subuh. Oh, oke. Mas Joseph tadi mengatakan begini teman-teman. Dia lebih tahu daripada muslim awam. Buktinya saya lebih tahu dari muslim awam. Katanya ada boleh sombong gimana sih. Tapi sudah mulai ini ya, sudah mulai keluar aslinya ini. Kalau kamu lebih tahu dari muslim awam, maka saksikanlah saya lebih tahu daripada pendeta gitu loh. Saya lebih tahu daripada pendeta loh. Datang pendeta-pendeta yang sudah debat sama saya kan keong semua. Kemudian kamu mengatakan tadi, pernahkah Imam Asy'ari bertemu dengan Rasulullah loh? Di awal sampai ngomong kan, Imam Asy'ari itu menyendiri di dalam kamar 15 hari. Kan dia bermimpi bertemu Nabi Muhammad.
Kamu bertanya, itu kan kamu yang bahas tadi kan, tajalli tasyahudi itu kan kamu yang bahas di awal. Imam Asy'ari termasuk orang yang bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Gimana sih dalil di awal gitu loh. Saya ya bertanya tentang sejak kapan perikop ada karena kamu bertanya tentang ilmu nahwu. Mensyaratkan ilmu nahwu itu harus ada di zaman Nabi. Makanya saya tanya, perikop itu ada di zaman siapa? Kemudian, apakah yang saya tampakkan tadi itu adalah blogspot? Bukan. Bukan blogspot yang saya tunjukkan. Astagfirullah. Ini ya. Ini bukan blogspot, Mas. Beda blogspot sama bukan ini ya. Tuh, gimana ini? Ntar. Independent.co. Ya, independen. Sejarah kelam tradisi Natal. Damai, niat baik, kabar baik, dan sukacita. Nih, bahwa daftar untuk bukan ini ya. Bayi Yesus kecil 3 orang bijak dan mengikuti bintang itulah makna Natal yang sebenarnya. Atau mungkin baju hangat yang dikenakan di hari raya, pesta belanja yang didorong oleh kepanikan, minum terlalu banyak dan berangkat hebat sebelum pidato seorang ratu. Atau mungkin Natal tidak termasuk dalam hal-hal tersebut. Bagaimanapun, perayaan ini berakar pada masa pra-Kristen yang jauh, dan banyak tradisi yang kita junjung tinggi saat ini memiliki asal-usul yang lebih gelap dan lebih menyeramkan. Tuh, bukan blogspot ini. Siapa yang bilang ini blogspot? Gitu loh. Gimana sih? Natal itu sudah ada sebelum pra-Kristen. Dari apa? Dari agama pagan. Yang pagan saya tunjukkan, bukan blogspot. Saya udah pakai blogspot, bro. Ya. Nih, asal-usul dan sejarah pohon Natal menurut kepercayaan pagan. Apakah dari blogspot? Bukan. Bukan blogspot ini. Nah, pada tahun 1840-an dan 1850-an, Ratu Victoria dan Pangeran Albert mempopulerkan cara baru merayakan Natal. Bagi banyak orang tidak berpikiran untuk merayakan Natal tanpa pohon cemara hijau yang indah di ruang tamu yang dihiasi ornamen berkilau yang kadonya sampai dibungkus seperti kebanyakan tradisi Natal. Termasuk perayaan Natal itu sendiri, asal-usul pohon Natal dapat ditelusuri di tradisi pagan. Pada dasarnya, pohon Natal sepenuhnya bersifat pagan. Pagan itu penyembah berhala. Bukan blogspot ini. Giliran kamu mengeluarkan hadis pakai blogspot, bisa. Membantah saya pakai video, bisa. Pakai video barusan. Saya menjawabnya langsung pakai hadis Sahih Muslim. Hadisnya sahih. Lalu bertanya, hadisnya itu sahihnya sejak kapan? Apa pertanyaan ini? Hadis itu sahihnya sejak kapan? Kok bisa ada pertanyaan seperti itu loh? Sahihnya sejak kapan itu dari mana pertanyaan itu? Saya bertahun-tahun ngaji ilmu hadis itu gak ada seperti itu. Sahihnya sejak kapan itu? Apa ini? Lalu sampai, maaf ya, ini bukan jumroh akobah ya. Gak usah lempar batu, lempar tangan. Ini bukan jumroh akobah ya. Nah kan, bawa-bawa ke ajaran jumroh sudah. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 8 nomor 59, lalu mereka mengambil batu untuk melempari Yesus. Tetapi Yesus menghilang. Nah, ini jumroh namanya. Orang Yahudi melempari Yesus. Jumrah Yesusah itu. Gimana? Kurang berapa putaran kira-kira? 2 putaran lagi ya. Oke, sekarang saya. Anda bilang itu bukan blogspot independen. Ini nggak ngerti cara baca nih, diketawain kuliah nggak sih? Harusnya setara pondok pesantren harusnya dapat gelar Gus itu kuliah kan? Inilah bukti ya. Itu datanya aja awalnya beda. Baru yang kedua ditunjukkan itu yang dimaksud. Anda ngerti nggak sejarah pohon Natal itu dari mana? Itu kenapa disebut dari akarnya dari pagan? Karena Santo Bonifasius
Bonifasius, come on, Islam, how come, how dare you say something yang lu nggak tahu. Kamu nggak tahu apa-apa. Coba tanya Santo Bonifasius itu siapa, Joseph? Itulah santo yang kemudian menghilangkan ajaran pagan, yang mengorbankan anak kecil di pohon cemara. Kemudian Santo Bonifasius memotong pohon cemara itu. Itu Ustadz, makanya kalau baca data dibilangin begini ya. Kalau ada tim di belakang layar kasih data tuh kasih narasi. Ini Ustadz Wafi data untuk lawan Joseph. Jadi begini cerita. Jadi Anda buka data tuh nggak bingung baca apa. Segala pidato ratu lah dibaca. Ratu siapa? Hah? Ratu lebah. Apa intinya yang Anda baca datanya itu? Apa intinya? Saya mahasiswa S1 belum kelar aja bingung sama Anda. Anda bawa data apa? Anda bawa data apa? Kemudian Anda bilang katanya ya, oh, Joseph ini level awam, Joseph level awam kalah saya. Wafi level pendeta kalah. Iya, pendetanya Warokoh bin Naufal. Story. Jadi tidak enak ini. Iya, kesannya agak enak jadi kalau kayak gini nih. Coba. Ayo. Oke, sebentar. Sebentar, saya beralih data dulu. Bentar ya, saya beralih data dulu. Oke, harusnya sudah better ya. Oke, saya lanjutkan ya. Diulangi yang tadi. Duh. Mana ini nge-lag lagi weh. Kena azab bener ini. Mana ini? Parah. Saya nggak ngerti kenapa TikTok saya begini ya. Ada restriction, ada ini. Tapi nggak apa-apa, bener-bener 2 ronde terakhir. Ayo dong teman-teman, jangan di... Ya. Oke, saya lanjut ya. Dari ulang lagi. Ketika membahas tentang data, harusnya Anda klasifikasikan mana primer, mana tersier, mana sekunder, mana tersier. Jadi berbicara mengenai data bukan asal itu independen. Itu berita dan itu tidak capable, kredibel. Anda tidak bisa bawa link berita yang ditulis oleh seseorang yang nggak tahu siapa, disunting siapa. Itu tadi siapa penulisnya? Bisa nggak Gus bertanggung jawabkan seperti Anda, seberani, seperti Anda punya khodam singa Allah itu di dalam diri Anda? Ada berani nggak? Oh, ini yang nulis adalah seorang profesor. Profesornya namanya begini-begini, ini di link ini. Enggak. Itu tadi saya lihat tuh, profilnya siapa. Itu cuman jurnalis awam. Oh iya, silakan dibaca. Lihat dulu siapa. Kemudian kamu bilang kan pohon tradisi pagan. Tadi saya mengulangi lagi nih. Pohon itu dari Santo Bonifasius. Santo Bonifasius itu santo orang kudus terkenal yang justru mengajarkan ajaran untuk menumpaskan pagan. Dengan menebang pohon waktu itu disembah oleh bangsa Viking kalau saya tidak salah. Lihat tradisi Santo Bonifasius, lihat cerita Bonifasius. Jadi bukan berarti seolah-olah ini ajaran pagan. Kalau penyembah berhala itu dicium, diusap,
pohonnya dapat menghapus dosa, seperti pada saat kamu mengusap menciumnya, maka niscaya dosamu sebersih itu. Pohonnya jadi hitam ireng. Enggak. Enggak ada orang Kristen kudu wajib pasang pohon, kemudian diusap-usap, dicium, hilang dosanya. Enggak ada. Itu baru pagan. Mengerti? Jadi jangan salah memaknai. Loh, kamu jangan salah loh. Islam pun mengadopsi perayaan pagan. Loh, tawaf. Loh, emang dari mana? Ya, itu kan juga sama. Jangan seperti itu, adalah cocokologinya nggak nyambung. Coba bahas sejarah dulu Santo Bonifasius ya. Itu seorang kudus Katolik loh.